Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-197. Nah, pada episode spesial part ke-196 sebelumnya itu, Boruto selamat dari kepungan organisasi assassin berkat memusiki mengambil alih tubuhnya. Karena merasa dirinya sangat lemah, Boruto memaksakan diri berlatih sampai dirinya pingsan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Adegan dimulai dengan memperlihatkan pemandangan desa Konoha di sore hari. Terlihat Sarada sedang mencari keberadaan Boruto dengan berkeliling desa. Sambil terus mencari, Sarada berkata, "Di mana Boruto ya? Ini sudah hampir malam." Setelah dicari cukup lama, dia pun menemukan Boruto yang sedang berlatih mengembangkan rasengan dan teknik berpedang. Terlihat Boruto terus berlatih tanpa henti. Tak hanya itu saja, Boruto juga belajar mengasih segala karma supaya lebih baik. Melihat kejadian itu dari kejauhan, Sarada berkata, "Boruto, sekarang sudah hampir malam. Kau juga belum makan apapun sejak tadi pagi." Mendengar perkataan Sarada, tampak Boruto menghiraukannya dan terus berlatih. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri karena kelelahan. Melihat kejadian itu, Sarada pun terkejut dan segera menghampirinya. Lalu adegan pun beralih ke rumah mereka. Terlihat di sana sudah ada Naruto dan Sakura yang sedang menjenguk Boruto. Melihat kondisi tangan Boruto yang terluka, Naruto berkata, "Luka ini, apa ini karena latihannya?" Sarada membalas, sepertinya dia memaksakan diri hingga tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhnya. Sementara itu Sakura berkata, "Tidak perlu khawatir. Saat ini kondisi Boruto baik-baik saja." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto membuka matanya. Melihat ada Naruto dan Sakura, Boruto pun heran dan berkata, "Kalian, ngomong-ngomong ini di mana?" Sarada membalas, "Kau berada di rumah. Sekarang istirahatlah dan biarkan kami mengatasi ini." Bukannya mendengar perkataan Sarada, Boruto mulai berdiri sambil berkata, "Aku tidak bisa bersantai di saat situasi begini. Aku harus melanjutkan latihanku. Jika tidak, guru Sasuke dan yang lain." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sakura membalas, "Itu tidak benar Boruto. Sasuke dan yang lain tidak akan mati semudah itu." Mendengar perkataan Sakura, Boruto pun sedikit terkejut dan berkata, "Bagaimana ibu bisa yakin itu?" Sakura membalas kembali, "Karena aku dan Naruto juga mempunyai pendapat yang sama. Dia tidak akan mati. Aku sangat yakin." Setelah mendengar hal itu, Boruto sedikit lega dan berkata, "Kata-kata itu membuatku tenang. Tapi maaf, aku akan tetap melanjutkan latihanku. Lawan kita bukanlah shinobi, melainkan Dewa Otsutsuki. Jika bukan aku, siapa yang akan menghadapinya?" Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi keluar rumah untuk kembali berlatih. Melihat hal tersebut, Sarada pun tampak khawatir dengan berkata, "Tunggu dulu Boruto, lukamu masih belum sembuh." Sementara itu Naruto membalas, "Biarkan Sarada, kita tidak akan bisa menghentikannya. Tekad itu sama sepertiku. Setelah aku memutuskan sesuatu, aku tidak akan pernah menyerah. Itulah yang akan dilakukan oleh Boruto. Kau tidak perlu khawatir, aku akan menemaninya." Adegan pun beralih memperlihatkan Boruto yang sedang menggunakan segel karma dan sedang mencoba memahaminya lebih dalam. Setelah melihat cukup lama, Boruto berkata, "Memusiki, apa karma ini bisa mengakses pengalaman bertarungku di saat menjadi Dewa Otsutsuki?" Mendengar hal tersebut, Memusiki keluar dari tubuh Boruto dan duduk di atas pohon. Sambil bersantai, Memusiki membalas, "Jika seperti itu kemungkinannya bisa. Tapi ada satu syarat agar kau bisa mengakses kemampuan tersebut." Mendengar perkataan Memusiki, Boruto pun heran dan membalas, "Apa syaratnya?" Dengan raut wajahnya serius, Memusiki membalas, "Kau harus berlatih dengan sangat keras. Kau harus melampaui batasan fisik manusia.
Tanpa itu kau mungkin tidak akan bisa mengaksesnya. Mungkin bisa saja tanpa latihan yang sangat keras, tapi akibatnya tubuhmu akan hancur secara perlahan. Mana yang akan kau pilih? Boruto. Boruto membalas. Tentu saja aku akan memilih pilihan pertama. Adegan pun beralih ke Naruto yang pergi ke tempat Boruto latihan di malam hari. Sambil berjalan dia pun mendengar suara tebasan pedang milik Boruto. Ketika terus mendekat, tiba-tiba Boruto melemparkan shuriken ke arah Naruto. Namun Naruto menangkis shuriken tersebut dengan kunainya. Melihat Naruto, Boruto pun terkejut dan berkata, "Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Maaf, aku tidak bermaksud menyerang ayah. Aku hanya terlalu fokus pada latihanku." Sambil tersenyum, Naruto membalas, "Tidak masalah." Terlihat Naruto pun duduk dan memperhatikan Boruto. Tak lama setelah itu Naruto berkata, "Ternyata kau sama sepertiku, Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto pun berhenti dan membalas, "Apa maksud ayah?" Sambil melihat ke atas langit, Naruto berkata kembali, "Maksudku kau benci kalah. Kau benci karena tidak bisa membantu mereka. Walaupun begitu, tetap saja Boruto, latihan juga harus diimbangi makanan yang cukup." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun menunjukkan bekal makanan yang dia bawa. Melihat hal tersebut, Boruto pun terdiam. Adegan pun beralih memperlihatkan pemandangan desa Konoha di malam hari. Terlihat ada seseorang berjubah hitam yang duduk di atas patung Hokage ketujuh. Adegan pun beralih ke Naruto dan Boruto yang baru saja selesai memakan bekal mereka. Setelah selesai, Naruto berkata, "Sekarang kau bisa berlatih kembali." Terlihat Boruto berdiri dan langsung melakukan pedang Kusanagi. Lalu Boruto mulai memotong bambu di sekitarnya untuk berlatih. Sambil melihat Boruto terus berlatih, Naruto tiba-tiba berkata, "Aku tidak bermaksud menguping pembicaraan kalian. Jika kau ingin mengakses kekuatan karma dengan level Dewa Otsutsuki, cara itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama." Mendengar hal tersebut, Boruto pun heran membalas, "Apa maksud ayah?" Dengan wajah yang serius, Naruto membalas, "Lawan aku. Kerahkan seluruh kekuatanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Aku melawan ayah." Sambil tersenyum, Naruto tiba-tiba melakukan mode Baryon dan membalas, "Jangan kira aku tidak bisa memberikan perlawanan." Adegan pun beralih ke Sasuke yang tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang cukup gelap. Ternyata Sasuke, Mitsuki, dan Inojin berada di dalam penjara. Melihat mereka yang terjebak, Sasuke berkata dalam hati, "Apa yang terjadi denganku?" Ketika terus memperhatikan sekitar, Sasuke pun melihat Otsutsuki Yorishiki yang masuk ke dalam penjara tempat Mitsuki. Dengar wajah yang heran, Sasuke berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Mendengar suara Sasuke, Yorishiki pun meletakkan tangan kanannya ke kepala Mitsuki sambil berkata, "Ternyata kau sudah bangun ya, Uchiha. Coba kau lihat sendiri." Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki langsung melakukan senjutsunya. Tiba-tiba keluar garis cahaya di kelopak mata Yorishiki. Tak sampai di sana, Mitsuki tiba-tiba berteriak kesakitan karena hal tersebut. Di saat yang bersamaan, cakra Mitsuki dan ingatannya mulai diambil. Melihat kejadian itu, Sasuke pun sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Sasuke melakukan Amaterasu untuk menyerang Yorishiki. Namun tubuh Sasuke tidak merespon pikirannya. Menyadari Sasuke yang ingin menyerang, Yorishiki berkata, "Percuma saja. Kalian sudah berada di bawah pengaruh senjutsuku." Setelah mengatakan hal tersebut, akhirnya proses pengambilan sebagian cakra dan ingatan Mitsuki pun selesai. Sambil melihat ke arah Mitsuki, Yorishiki berkata, "Lindungi aku sampai kau mati." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki pun berdiri. Melihat kejadian itu, Sasuke pun heran dan berkata, "Apa yang kau lakukan pada Mitsuki?" Yorishiki membalas, "Aku hanya mengambil sebagian ingatannya dan juga cakranya. Dengan ingatan Mitsuki, aku bisa tahu strategi kalian dan hal lainnya. Lalu cakra. Dengan data pengalaman itu, aku bisa menguasai kemampuan bertarung miliknya. Setelah sebagian jiwanya kosong, aku mengisinya dengan senjutsuku. Memerintahkannya sesuai kehendakku. Jika dia melanggar perintah itu, suatu saat tubuhnya akan meledak seperti assassin yang kalian lawan sebelumnya. Senjutsu, Shihai, dominasi." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun terkejut.
Yoroshiky melanjutkan perkataannya. Aku sengaja memberitahu jurus ini kepadamu, tapi sepertinya percuma. Kau akan berakhir seperti Misoki. Adegan pun beralih kedua orang berjubah hitam yang berada di tengah hutan bagian barat desa Konoha. Terlihat orang itu terus berjalan menuju ke suatu tempat. Salah satu orang itu berkata, "Di mana tempatnya?" Rekannya membalas, 100 meter dari sini. Ternyata kedua orang berjubah itu adalah Amado dan Kasengkoji. Kasengkoji membalas, "Kita tidak bisa membawa waktu lagi." Adegan pun beralih ke Serada yang sedang menggendong anaknya. Terlihat di rumahnya sudah ada Himawari, Sumire, dan Sakura. Sumire berkata, "Paman Sasuke dan yang lainnya ditangkap." Serada membalas, "Ya, sepertinya begitu. Kita harus mengirim pasukan Anbu untuk menyelidiki keberadaan mereka. Aku tidak ingin pasukan Anbu bertarung. Tujuan kita hanyalah mengetahui keberadaan mereka." Di sisi lain Himawari berkata, "Bagaimana dengan Kak Boruto?" Serada membalas, "Dia berhasil kabur berkat kesadarannya diambil alih oleh Momoshiki." Mendengar hal tersebut semua orang pun terdiam. Dengan raut wajah yang serius Serada melanjutkan perkataannya, "Kita tidak punya waktu lagi. Lawan kita bukanlah tipe penyerang secara langsung. Dia lebih berbahaya." Adegan pun beralih ke Boruto dan Naruto kembali. Naruto berkata, "Tenang saja, aku menonaktifkan efek pukulanku." Mendengar hal tersebut Boruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku tidak akan menahan diri." Setelah mengatakan hal tersebut Boruto mengaktifkan mata Jogan Cycle Karma. Di sisi lain Naruto membalas, "Memang itu yang aku harapkan." Terlihat mereka berdua pun siap untuk latihan bertarung. Dan adegan pun habis sampai di sini. Di berbagai kejadian semua orang sedang fokus dengan tujuan masing-masing. Namun Boruto tampaknya ingin membuka akses melalui pertarungannya melawan Naruto di Baryon. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-198. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激を少し見る。